Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Putri Nastiti. Saya adalah dosen dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Bidang konsentrasi saya adalah IT strategis. Dalam bidang pengajaran ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah tersebut adalah manajemen risiko. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan risiko sistem informasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen risiko, pentingnya manajemen risiko dalam organisasi, penilaian risiko, serta mitigasi risiko. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tahapan penilaian risiko SITI, mahasiswa mampu mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan juga aksi eksploitasi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan penilaian risiko dan merencanakan mitigasi risiko. Dan materi yang akan disampaikan selama 1 semester ke depan adalah konsep dasar dari manajemen risiko, kemudian definisi dari ancaman, kerentanan, dan juga exploit. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan manajemen risiko, serta beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian risiko. Kemudian risk assessment itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan dari penilaian risiko, seperti identifikasi aset, kemudian identifikasi dan analisis dari ancaman, kerentanan, dan juga exploit, kemudian juga sampai kepada perencanaan mitigasi risiko bagi sebuah organisasi. Kemudian ini adalah pustaka yang kami gunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah ini. Selama pembelajaran daring di semester yang lalu, kami memanfaatkan 2 platform di sini. Yang pertama ada situs kuliah, dan juga ada Microsoft Teams untuk mendukung perkuliahan manajemen risiko secara daring. Kami menerapkan metode pembelajaran Student-Centered Learning dengan mengimplementasikan Discovery Learning, Project-Based Learning, dan didukung juga dengan beberapa aktivitas seperti diskusi dan juga presentasi. Selanjutnya, di sini saya tampilkan sebuah cuplikan interaksi di situs kuliah untuk mata kuliah manajemen risiko. Dapat terlihat di sini di pertemuan kedua, saya membuat sebuah discussion di mana mahasiswa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diminta, yaitu mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan juga dampaknya terhadap suatu aset. Di sini mahasiswa bisa saling berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, dan juga saya sebagai dosen bisa langsung memberikan feedback untuk setiap mahasiswa. Kemudian, yang di sebelah kanan, di sini saya juga di pertemuan ke-11 dapat terlihat saya membuat sebuah games, di mana games ini adalah seperti games TTS yang bisa diselesaikan oleh kelompok mahasiswa. Jadi mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok dan kemudian menyelesaikan games TTS ini berdasarkan topik di pertemuan 11, yaitu identifikasi mitigasi risiko. Selain itu, selain yang sudah disediakan di dalam situs kuliah, saya juga membuat sebuah channel YouTube
yang berisi video-video pembelajaran animasi yang sudah saya siapkan bersama dengan asisten mata kuliah untuk membuat sebuah video untuk beberapa pertemuan, sehingga video animasi ini dapat mendukung pembelajaran bagi para mahasiswa. Baik, Bapak Ibu Asesor yang terhormat, sekian presentasi mengenai PDD UKTPT bidang pengajaran yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan yang sudah dilakukan di semester yang lalu untuk mata kuliah manajemen risiko. Atas perhatian yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas ini. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Pertemuan kedua di manajemen risiko, kita akan belajar tentang identifikasi ancaman, kerentanan, dan bagaimana ancaman itu dapat mengeksploitasi kerentanan. Mungkin sebelumnya seperti biasa, kita berdoa dulu. Ola, boleh minta tolong pimpin doa, Mbak Ola. Oke, Bu. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengenai threat apa saja sih? Kita harus tahu bahwa threat itu selalu ada, ya. Ancaman itu selalu ada, teman-teman. Kemarin kan sudah saya kemarin saya menganalogikan untuk menggambarkan threat, vulnerabilities, dan exploit itu dengan apa? Ada yang masih ingat nggak? Benda apa yang kemarin saya pakai untuk menganalogikan hubungan antara ancaman, kerentanan, dan exploit-nya itu? Yang pernah saya sampaikan. Jadi begini, teman-teman bisa mengimajinasikan, kita kan kalau berbicara mengenai manajemen risiko, kita harus tahu asetnya itu apa. Ya. Aset IT-nya itu apa. Nah, sekarang kita bayangkan, asetnya ini adalah kursi. Nih, kursi ini. Yang kita pakai, yang kita duduki sekarang itu kursi. Ya. Nah, kita bayangkan, kita samakan persepsi bahwa kursi ini adalah aset. Ya. Nah, kursi sebagai aset tentu ada kemungkinan hal-hal yang berada di luar kursi ini menjadi ancaman dari kursi. Oke, sampai situ. Nah, selain itu, kursi ya sebagai aset, dia juga pasti punya kelemahan. Ya. Oke, jadi dia punya sesuatu di luar kursi yang akan menjadi ancaman, dan kursi sebagai aset itu sendiri, dia juga pasti mempunyai kelemahan. Nah, sekarang kita tinggal mengidentifikasi kira-kira ada ancaman apa saja yang bisa mengakibatkan, ya, dampaknya apa sih, impact-nya apa? Impact terhadap vulnerability dari suatu aset ketika dia berhasil dieksploitasi oleh ancaman. Dampaknya adalah loss ya, ingat ya, ancaman, kerentanan, dan loss. Ya, loss itu adalah kegagalan, gitu. Nah, sekarang teman-teman silahkan mengidentifikasi kira-kira ancamannya apa. Saya beri clue ya, Saya tetapkan di sini bahwa kerentanan yang dimiliki oleh kursi yang saya pakai ini misalnya. Kerentanannya adalah dia sudah rapuh ya. Misalkan kursinya ini kursi kayu misalnya. Kursi ini kursi kayu dan dia sudah rapuh, dia sudah lapuk gitu ya. Sudah usianya sudah tua ya, kursinya udah lama banget begitu, kursi kuno dan kayunya juga mungkin kualitasnya tidak bagus, kursinya sudah lapuk. Nah, silakan kalian cari identifikasi kira-kira ancamannya apa terhadap kursi yang sudah punya vulnerability ini, kursi yang sudah rentan ini, dan ketika ada ancaman itu terhadap
kerentanan kursi ini apa akibatnya? Impact-nya apa? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Menurut saya, yang menjadi ancaman bagi kursi yang rapuh itu adalah objek yang akan menempati kursi tersebut. Berat objeknya yang akan menempati kursi tersebut. Kemudian, yang menjadi mengakibatkan adalah ketika objek yang berat itu menempati kursi yang rapuh tersebut, otomatis kursi itu akan patah atau hancur, Bu. Oke, yes, itu. Betul ya. Jadi, kita mungkin bisa mencari kemungkinan ancaman-ancaman yang lain. Tetapi ketika kita ketika kita berhasil mengidentifikasi satu ancaman, ancaman itu harus bisa relate, ya, itu harus bisa terkait, harus bisa berhubungan dengan kerentanannya, dan itu akan mengakibatkan resikonya apa, dampak resikonya apa. Jadi harus relate antara ancamannya apa, kerentanannya apa, dan impact-nya apa. Itu harus nyambung begitu. Jadi bisa kita kalimatkan begitu ya. Jadi harus bisa menjadi satu kalimat yang utuh. Sebenarnya saya siapkan di situs kuliah. Nah, sekarang diskusinya adalah teman-teman pilih satu aset ya, satu aset IT ya, satu aset IT, kemudian teman-teman buat polanya tadi seperti ini, pola yang ini. Nih, ancamannya apa, kerentanannya apa, dan impact-nya apa, dampaknya apa. Misalnya, ya contohnya, saya ambil asetnya adalah mesin ATM, ya, misalkan nih, asetnya adalah mesin ATM. Maka saya katakan bahwa ancamannya adalah ini ancamannya adalah orang ya yang mau mencuri uang di mesin ATM. Ya. Kerentanannya adalah mesin itu tidak di mesin ATM itu tidak tidak dilengkapi dengan CCTV misalnya. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya orang bisa dengan mudahnya melakukan kejahatan di situ, gitu. Ya, misalkan kalau kita bicara mesin ATM, misalkan berada di suatu ruangan tertentu gitu ya, suatu room tertentu gitu, ya kita bisa bicara apapun yang ada di situ gitu. Pokoknya asetnya adalah mesin ATM. Misalkan aset IT yang lainnya laptop, ya. Nah kalian bayangkan ancamannya kira-kira apa saja yang bisa menyerang laptop atau desktop atau personal komputer lainnya, atau misalkan asetnya adalah handphone, gitu. Jadi aset IT-nya terserah kalian, baik yang ada di rumah. Biasanya kalau di kampus ya, biasanya kalau di kampus itu saya minta teman-teman untuk mengamati aset-aset yang ada di kampus. Coba main ke lab, nah aset apa aja yang ada di lab, gitu. Coba perhatikan ruangan ini, aset apa saja yang ada di ruangan ini. Kalau di ruang kelas itu ada fire detection ya. Di setiap ruangan kelas di kampus 3 itu ada fire detection. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai contoh. Ada ruangan, ada asetnya macam-macam, tetapi tidak ada fire detection sistemnya gitu. Lalu apa yang akan terjadi gitu.
Nah, karena ini tidak berada di kampus dan teman-teman belum pernah ke kampus dan belum ada bayangan kampus kita seperti apa, sedih ya, belum ada bayangan kampusnya seperti apa. Silakan teman-teman membayangkan sendiri ya aset-aset yang ada di rumah masing-masing. Kemudian satu aja ya, masing-masing cuman perlu menyebutkan satu aset saja. Asetnya apa, kemudian kerentanannya apa, ancamannya apa, menghasilkan apa. Nah, satu aja, satu aset dan satu uraian itu. Satu uraian threat-nya apa, vulnerabilities-nya apa, impact-nya apa. Jadi nggak perlu threat-nya banyak, vulnerabilities-nya banyak, impact-nya banyak, enggak. Cuma satu aja. Satu aset dan satu itu. Satu uraian itu. Nah, saya itu dari tadi mencoba discussion di situs kuliah. Replay. Udah, bisa ya? Tinggal reply aja ya. Oke. Ini typo sebentar. Editnya. Oke, gitu ya teman-teman. Silakan nanti dilanjut di discussion, tinggal di reply aja. Kemudian ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk hari ini? Ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan, silahkan dituliskan ya. Silahkan dituliskan, kalian bisa memilih aset apapun yang ada di sekitar kalian, kemudian buat uraiannya, dan harapannya jangan ada yang kopas ya, jangan ada yang kopas pekerjaan temannya, karena itu kan semua bisa melihat kan, semua bisa melihat si A itu menulis ini, si B menulis ini. Kalaupun memang ininya sama, pemikirannya adalah asetnya sama, kemudian, nah kalau asetnya sama pun, ketika ini saya minta kalian cuma menuliskan satu saja uraian ancaman, kerentanan, dan impact-nya, mestinya ada yang lain gitu. Kan satu aset pasti banyak kan, banyak kemungkinan ancaman, banyak kemungkinan kerentanannya. Silahkan dipikirkan kemungkinan yang lain. Jadi jangan sama dengan teman yang sudah dituliskan oleh temannya. Kemudian ya jangan cuma copy paste dari teman yang di atas gitu ya. Oke, saya download dulu. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di mata kuliah. Besok ya, besok statistika inferensia ya teman-teman. Besok statistika inferensia kita mulai dari pertemuan 1. Nanti kita besok kita pilih waktu untuk kuliah tambahannya, pengganti yang kemarin. Gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dilihat ya, videonya jangan lupa dilihat ya, dibaca supaya kalian bisa merangkum apa yang harusnya dipelajari hari ini. Silakan, videonya sangat membantu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat ngapain aja. Terima kasih, selamat siang teman-teman, sukses selalu. Terima kasih. Siang, Bu. Saya end meeting ya. Iya, Bu. Ya, Bu.